Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadfillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Di kesempatan hari ini sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari-hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Meskipun mungkin tahun ini kita menjalani bulan Ramadan dalam kondisi wabah COVID-19, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kita bisa sampai di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan kita masih bisa, semoga senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang seperti ini tentu kita sebagai umat muslim harus lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita, terhadap sesama muslim, terhadap orang-orang terdekat kita. Karena bagaimanapun juga dalam kondisi yang seperti ini semua orang pasti merasakan dalam kondisi yang sama, merasakan kesulitan, merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Sehingga sebagai seorang yang beriman kita harus selalu peduli, harus selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ada orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita, namun kita tidak peka terhadap sinyal tersebut, tidak peka terhadap kondisi tersebut, sehingga seolah-olah kita tidak memperdulikannya. Hal tersebut kita bisa lihat dari sebuah teladan yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, saat itu mereka sedang persiapan untuk berangkat menuju peperangan. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum man laysa lahu malun wala ashiratun, falyadumma ilaihi ar-rajulaini awis thalathah, fadumamtu ilayya ithnaini awis thalathah, wa mali illa uqbatun ka uqbati ahadikum min jamali." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan, "Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin dan ansar, inna min ikhwanikum man laysa lahu malun wala ashiratun." Ketahuilah bahwasanya di antara saudara-saudara kalian yang berada di sini saat ini, ada sebagian dari mereka man laysa lahu malun wala ashiratun. Ada sebagian dari mereka yang tidak punya harta sama sekali dan juga mereka tidak punya kerabat. Falyadumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini wasalatha. Maka hendaklah dari setiap kalian mengambil peran untuk mengajak dari 2 atau 3 orang dari mereka untuk ikut bersama kalian. Fadhamantu ilayya itsnaini aw tsalatsa. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengambil 2 orang atau lebih untuk ikut bersama naik ke atas tunggangan, di atas kendaraan tunggangannya. Wa mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali. Dan tidaklah aku merasakan seperti apa yang mereka rasakan ketika menaiki kendaraanku ini. Artinya saat itu sahabat Jabir radhiyallahu anhu memperlakukan dirinya dan juga sahabat yang diajak
ikut bersamanya itu dengan perlakuan yang sama. Artinya mereka bergantian dalam menaiki kendaraannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cermati dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat tersebut, memberikan wasiat tersebut ketika akan berangkat perang. Berarti saat itu kondisinya adalah dalam kondisi yang tidaklah lapang, dalam kondisi yang sulit. Mereka membawa barang yang pastinya mereka ukur untuk sekedar cukup untuk diri mereka sendiri. Namun saat itu Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada para sahabatnya, kepada kaum Muhajirin dan Ansar, memberitahukan bahwasanya di antara mereka itu ada sekelompok orang yang memang sekelompok sahabat yang tidak punya harta, yang mereka tidak punya kerabat, sehingga mereka mungkin ketika melakukan perjalanan menuju tempat perang itu juga tidak menaiki kendaraan, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, "Falyadum ahadukum ilaihi ar-rajulaini wa thalatha." Maka hendaklah kalian untuk mengajak, untuk mengambil peran, untuk mengajak 2 atau 3 orang di antara mereka yang tidak punya harta dan juga tidak punya kerabat tadi, untuk ikut bersama kalian, untuk ikut naik di atas kendaraan kalian. Dalam hadis ini juga bisa diambil makna bahwasanya ketika kita tidak bisa memberikan bantuan berupa harta, maka bisa kita memberikan bantuan tersebut dengan berbagi tunggangan kita. Kita ajak mereka untuk ikut bersama kita, sehingga mereka juga ikut merasakan naik kendaraan. Kita pun juga bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan, karena semuanya diperlakukan dengan sama. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut juga sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau sangat cekatan sekali, sangat cepat sekali dalam menanggapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat untuk mengambil peran, untuk mengambil jatah, atau untuk membantu 2 atau 3 orang di antara mereka, orang-orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya keluarga tersebut, tidak punya kerabat tersebut, kemudian Jabir akhirnya fadomamtu ilayya itsnaini aw tsalatsa. Kemudian Jabir bersegera untuk mengajak 2 orang atau 3 naik di atas kendaraannya. Wa mali illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali. Dan di situ di akhir hadis disebutkan, dan aku tidaklah merasakan kecuali sama seperti yang mereka, orang yang bersama dengan Jabir tersebut, rasakan. Artinya ketika menaiki kendaraan, mereka naiki secara bergantian, karena tentunya tidak mungkin ketika unta tersebut dinaiki oleh 3 orang secara sekaligus. Artinya Jabir secara bergantian, kadang naikin, kemudian kadang juga berjalan, dan bergantian sahabat yang lain tersebut untuk naik ke atas kendaraan tersebut. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut pun tentu bisa kita terapkan dalam kondisi kita saat ini, yang tentunya alhamdulillah kalau saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai hati kita ini tidak peka terhadap kondisi sekitar kita. Kalau tadi dalam hadis tersebut disebutkan, dalam kondisi yang sempit pun kita harus peduli dengan sama saudara kita, terlebih lagi kalau misalnya saat ini kita berada dalam kondisi yang lapang, maka tentu kita harus lebih peka lagi. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas amalan kita, kita perbaiki niat-niat kita, dan jangan sampai ketika di sekitar kita ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, kemudian kita tidak peduli sama sekali. Ketika kita masih mampu, kalau tidak bisa membantu dengan harta, maka kita bantu dengan tenaga kita, atau yang apapun yang kita mampu. Yang penting adalah kita selalu peduli dengan orang yang di sekitar kita. Jika kita belum bisa membantu, maka kita usahakan, kita coba untuk mencarikan dari tempat yang lain, sehingga orang-orang di sekitar kita tidak ada yang merasa kekurangan, tidak ada yang mengalami kesulitan, sementara kita masih diberikan
rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, sedikit ini nasihat pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat, dan menjadi pengingat untuk diri kami pribadi juga untuk selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.